dan Bisnis Islam mengasuh mulia lembaga keuangan bank dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Subhan, SAG ME, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada pertemuan kali ini ingin menjelaskan definisi bank, kemudian perbankan, kemudian sistem perbankan syariah, tujuan didirikan perbankan syariah. Untuk itu kepada adik-adik dipersilakan untuk memberikan dukungan terhadap channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, dalam pertemuan kali ini kita akan menjelaskan definisi bank. Bank menurut definisi harfiah di dalam pasal 1 dan 2 perbankan nomor 10 1998 tentang perbankan, yang artinya perbankan suatu lembaga yang menyediakan dana kepada masyarakat, kemudian memberikan simpanan dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian menurut pasal 3 Undang-Undang 19 nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan atau lembaga perbankan menjelaskan definisi bank adalah melaksanakan kegiatan baik secara konvensional maupun syariah yang berhubungan dengan jasa keuangan untuk lalu lintas pembayaran dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Wikipedia, bank adalah lembaga intermediasi. Umumnya didirikan untuk kewenangan untuk menerima simpanan uang, kemudian memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk keperluan hajat kebutuhan masyarakat. Kemudian kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu apa itu perbankan. Perbankan adalah industri yang menangani uang, baik itu secara cash atau tunai, kemudian kredit, dan transaksi lainnya. Perbankan didefinisikan kegiatan bisnis, baik itu oleh individu atau masyarakat atau bentuk kelompok atau grup, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa ekonomi untuk menjadi pertumbuhan ekonomi mikro maupun makro secara global. Ya, kemudian penjelasan berikutnya adalah dasar-dasar hukum perbankan yang ada di Indonesia. Yang pertama, tentang perizinan bank harus menurut atau mengacu kepada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 pasal 16 ayat 2. Kemudian yang kedua, bentuk badan hukum perbankan yang ada di Indonesia atau Bank Pengkreditan Rakyat harus mengacu kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 1992. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 disebutkan tentang Undang-Undang Perbankan. Kemudian undang-undang berikutnya, dasar hukum perbankan adalah yang nomor 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2004. Kemudian yang nomor 5 Undang-Undang nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa. Kemudian yang nomor 6 Undang-Undang nomor 13 tahun
1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok pembangunan daerah. Kemudian penjelasan berikutnya tentang prinsip perbankan syariah. Sistem perbankan syariah yang akan menjadi dasar. Yang pertama, beroperasinya bank syariah di Indonesia. Yang menonjol atau yang paling dominan adalah tidak mengenal konsep bunga. Dan tidak kalah pentingnya adalah dengan tujuan untuk komersial atau mengenal pinjaman uang. Di dalam konsep perbankan syariah tidak ada peminjaman uang, yang ada adalah kemitraan atau mudharabah dan musyarakah. Kemudian yang ada di dalam pinjam meminjam di perbankan syariah adalah tujuan sosial, artinya tujuan bukan untuk komersil. Persyaratan kemudian prosedur pendirian bank. Pendirian bank umum. Pendirian bank umum ini ada dua. Yang pertama, menyiapkan persyaratan yang prinsip. Kemudian setelah yang prinsip disiapkan, maka yang kedua. Apa tahapan yang kedua? Yaitu tujuan untuk mendirikan bank tersebut. Jadi kalau tujuan prinsip yang pertama selesai, kemudian masukkan prinsip yang kedua. Kemudian materi berikutnya yaitu tujuan berdirinya bank syariah di Indonesia. Tujuannya sejak awal atau pada tahun 1970, umat Islam di berbagai negara di belahan dunia artinya bersemangat atau punya nuansa atau ruh yang sama untuk mendirikan ekonomi yang berkeadilan. Salah satunya mendirikan bank syariah adalah untuk mempromosikan atau mengembangkan prinsip-prinsip syariah yang berkeadilan. Apa prinsip-prinsip yang utama untuk mendirikan bank syariah? Yang pertama adalah larangan untuk riba atau menggandakan uang atau bunga. Kemudian menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau nilai-nilai syariah yang sah. Kemudian memberikan zakat kalau punya keuntungan daripada bisnis yang didirikan tersebut. Tujuan didirikan bank syariah di Indonesia menyediakan lembaga perbankan sebagai sarana untuk menyalurkan atau menghidupkan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat kecil maupun global secara dunia. Kemudian yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan. Kalau di Indonesia dengan berdirinya bank syariah, ya otomatis bank syariah ikut membangun perekonomian. Apalagi sekarang lebih rencana Menteri BUMN untuk menjadikan merger 3 bank BUMN untuk menjadikan induk bank syariah di Indonesia. Apresiasi kita yang luar biasa. Kemudian berkembangnya lembaga dengan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi yang berkeadilan. Yang tujuannya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat kecil yang tadinya tidak bisa mengajukan pinjaman kepada perbankan. Kemudian dengan adanya perbankan syariah, masyarakat bisa meminjam uang yang lebih bermartabat, artinya punya nilai mitra, tidak mencari keuntungan bagi bank yang terlalu berlebihan.
Kemudian mendidik masyarakat supaya masyarakat lebih cenderung untuk menabung. Masyarakat dididik untuk lebih cerdas, memilih mana yang lebih prinsip antara keadilan dengan bunga. Artinya masyarakat Islam lebih bertanggung jawab bahwa ada kehidupan di dunia, kemudian ada kehidupan juga di akhirat. Artinya ekonomi atau uang yang disimpan di perbankan itu dipertanggungjawabkan di hari akhir. Mungkin itu dalam kesempatan yang singkat ini saya menjelaskan video yang ketiga ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.